Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya hormati selaku dosen, Ibu Nindya Putri Arun SKM, MA, dan perkenalkan nama saya Raffi Udin, kelas AK 306, Matskuliah Digital Marketing, kode akuntansi PJJ S1. Dengan NIM 24.30.10.10.52 yang ingin menjelaskan ya, tugas yaitu EVS tahun ajaran 2024-2025. Untuk strategi saya buat di strategi dana membangun brand dompet digital yang aman dan terpercaya, yaitu aplikasi dana ya, yang tidak apa namanya tidak asing lagi di pendengaran kita semua. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen, Dana muncul sebagai salah satu dompet digital yang paling agresif membangun kepercayaan publik di ajang Indonesia Best Brand Award atau IBBA tahun 2025. Nama Dana kian sering disebut sebagai merek yang tidak hanya kuat secara awareness, tetapi juga konsisten menekan isu keamanan, relevan, relevansi, dan terus inti pertanggungan merek dompet digital hari ini bukan lagi pada promosi, tetapi soal relevansi dan terus yang tidak boleh goyah. Tantangan terbesar di dana digital di dompet ini adalah menjaga relevansi dan kepercayaan di tengah tren digital yang berkembang cepat serta perubahan perilaku konsumen yang ikut merubah mengikuti zaman. Selain itu, seiring makin mereknya cybercrime di tengah perkembangan digital saat ini, menjaga kepercayaan konsumen menjadi tantangan tersendiri dan menjadi prioritas utama saat ini. Ujarnya dalam keterangan tertulis kepada majalah SWA. Kesadaran akan pentingnya kepercayaan itu diterjemahkan Dana ke dalam strategi merek yang sangat menonjolkan keamanan dan kenyamanan. Tahun ini, tim marketing kembali mengomunikasikan teknologi keamanan yang dimiliki Dana, sekaligus menonjolkan pengalaman bertransaksi yang ringkas, cepat, dan minim friksi. Di saat di saat banyak merek berlomba mengikuti tren, Dana memilih mengemas pesan-pesannya dengan pendekatan yang lebih humanis, dekat dengan keseharian pengguna, tidak menggurui, namun tetapi menancapkan pesan bahwa keamanan adalah fondasi utama. Segmen utama Dana adalah anak muda, milenial, dan Gen Z yang akrab hidup di layar ponsel. Karena itu, pemilihan kanal komunikasi menjadi krusial. Di Instagram dan TikTok, Dana mengedepankan konten edukatif yang dikemas secara ringkas dan rekreatif, mengikuti bahasa dan tren yang sedang hidup di lini masa. Sementara di YouTube, pesan dikembangkan dalam bentuk video pendek maupun panjang, mulai dari konten interaktif, tanya jawab, hingga video eksperimental bersama para influencer bertema wisata. Ragam format ini diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman bahwa Dana bukan sekedar aplikasi pembayaran, tetapi mitra transaksi digital
yang aman dan nyaman. Secara garis besar, strategi Dana yaitu untuk membangun brand sebagai dompet digital pilihan Indonesia bertumpu pada tiga hal utama. Pertama, memposisikan Dana sebagai aplikasi yang aman dan terpercaya untuk bertransaksi. Yang kedua, mendekati generasi muda lewat kanal dan bahasa yang relevan dengan keseharian mereka. Tiga, menggabungkan inovasi produk dengan edukasi keuangan yang konsisten, baik melalui kampanye online maupun aktivitas tatap muka. Dari kombinasi inilah berbagai inisiatif komunikasi dan aktivasi Dana lahir di banyak kota dan kanal, namun tetap terhubung oleh satu benang merah, menumbuhkan dan menjaga kepercayaan pengguna dalam jangka panjang. Di level kampanye, Dana memandukan strategi above the line atau ATL dan below the line atau BTL untuk menjaga visibilitas merek dari kota besar hingga kota lapis 2 dan 3. Salah satu inisiatif yang mencuri perhatian adalah Posko Bantuan Keliling, sebuah layanan mobil yang berkeliling ke 16 kota di seluruh Indonesia. Di posko ini, masyarakat mendapatkan edukasi langsung tentang keamanan transaksi digital, mengenali modus penipuan hingga cara menggunakan aplikasi dengan aman. Dan yang terjelas yang pengetahuan lewat kerjasama dengan film komedi edukatif Vision Plus 62 yang mengangkat tema bahaya judi online agar pesan serius tentang keamanan bisa diterima publik dengan cara yang lebih ringan. Pendekatan humanis itu tidak berhenti di kanal uh, offline. Posko bantuan keliling juga hadir dalam format daring melalui akun Instagram Dana sehingga edukasi dan layanan bantuan bisa diakses pengguna dimanapun. Setiap pesan yang diproduksi tim marketing selalu diupayakan interaktif untuk memancing percakapan dengan manajemen positif. Interaksi dua arah bagi Dana bukan sekadar hadir di banyak platform, tapi memastikan di setiap kanal terjadi interaksi dua arah yang bermakna, real time dan relevan dengan konteks pengguna di sisi lain. Karena terus mengasah pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi penggunanya. Riset berkala digelar, baik oleh tim internal maupun pihak ketiga untuk membaca posisi Dana di benak konsumen, menilai kekuatan dan kelemahan, serta mengidentifikasi peluang inovasi. Hasil riset penilaian yang kemudian diterjemahkan menjadi kampanye fitur dan aplikasi lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis data menjadi eh, rujukan utama sebelum Dana meluncurkan program baru atau mengeksekusi kampanye skala nasional. Upaya memperkuat relasi dengan pengguna juga diwujudkan lewat inovasi produk dan komunitas. Terus pengembangan Dana saat ini mengarah ke layanan keuangan digital yang lebih luas, mulai dari fitur investasi hingga mikroasuransi. Seluruh seluruh layanan ini dikemas dengan semangat literasi keuangan, antara lain melalui program podcast di Instagram dan di YouTube yang mengajak masyarakat lebih melek investasi. Di sisi komunitas, Dana membangun Sobat Dana, wadah yang mempertemukan pengguna setia lintas daerah, membuka ruang feedback terhadap fitur-fitur baru, sekaligus menjadi saluran edukasi keuangan yang berkelanjutan. Secara internal, tim marketing juga menjaga disiplin dalam mengalokasi
pengalokasian anggaran promosi atau ATL dan BTL. Proporsinya dibuat fleksibel, menyesuaikan momentum dan tujuan pihak kampanye. Orientasi utamanya bukan hanya menjangkau audiens sebanyak mungkin, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak pada penguatan brand push dan konversi bisnis. Dengan kata lain, keberhasilan kampanye dinilai bukan dari seberapa ramai iklannya, melainkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kepercayaan dan perilaku pengguna. Hasilnya mulai terlihat karena mencatat penguatan basis pengguna di berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan Gen Z yang menjadi target utama. Dalam riset bersama Yonggok, Dana melihat panel mereknya relatif stabil dengan persepsi keamanan yang terus menguat. Dalam riset terakhir, kami bersama YouGov terbukti basis pengguna Dana terus menguat di semua lapisan Indonesia dengan posisi pengguna yang konsisten, khususnya generasi Z. Dana juga menunjukkan stabilitas brand panel dengan persepsi keamanan yang terus naik. Ini menegaskan bahwa komitmen kami terhadap keamanan baik lewat inovasi, produk maupun strategi pemasaran berbanding lurus dengan hasil yang dicapai. Kata Lim, di tengah persaingan ketat industri dompet digital, Dana tampak memilih jalan yang jelas, menjadikan keamanan dan kenyamanan sebagai jangkar, lalu membungkusnya dengan komunikasi yang manis, edukatif, dan relevan dengan generasi muda. Kombinasi antara inovasi produk, kedekatan komunitas, literasi keuangan, dan kampanye eh, multi channel yang terukur menjadi modal utama Dana untuk terus memperkuat posisinya sebagai salah satu best brand di Indonesia. Terima kasih ya sebelumnya. Mohon maaf apabila dengan salah kata ataupun materi yang saya ambil. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.